Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Nailul Arifah dengan nomor induk mahasiswa 201720404075, jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. Kebijakan fiskal adalah suatu rangkaian tindakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk mencapai tujuan ekonomi makro seperti stabilisasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi. Pada masa Rasulullah SAW telah diterapkan berbagai kebijakan fiskal untuk mengatur keuangan negara dan masyarakat. Kebijakan fiskal tersebut digunakan untuk memastikan bahwa negara dan masyarakat Islam memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti kebutuhan makan, sandang, dan papan, serta untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur dan pertahanan. Selain itu, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW juga diarahkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan mengurangi kesenjangan sosial. Sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu zakat. Pengertian zakat menurut bahasa Arab yaitu kata zakah, yang artinya suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik sesuai kadar dan haulnya dengan rukun dan syarat tertentu. Yang kedua yaitu ghanimah. Pengertian ghanimah adalah harta rampasan perang yang didapatkan oleh umat Islam saat memenangkan sebuah pertempuran. Dalam surat Al-Anfal, pembagian ghanimah yakni 1/5 untuk Allah dan Rasul-Nya, 4/5 untuk tentara yang ikut perang. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah untuk kesejahteraan umum. Yang ketiga yaitu jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dikenakan untuk ahlul kitab atau non-muslim yang hidup di negara muslim. Jizyah dikenakan sebagai uang keamanan, juga sebagai kontribusi ahlul kitab terhadap fiskal negara, mengingat mereka tidak dikenai kewajiban zakat dan wajib militer. Besarnya jizyah adalah 1 dinar per tahun untuk laki-laki dewasa, adapun perempuan, pendeta, pengemis tidak dikenai jizyah. Yang keempat yaitu kharaj. Kharaj adalah pajak tanah yang dikenakan kepada non-muslim yang berhasil ditaklukkan. Non-muslim tetap dipersilahkan mengelola tanah tersebut dengan memberi kontribusi kepada negara. Kontribusi bagi negara berupa penyerahan setengah hasil produksi kepada negara. Selanjutnya yaitu usyur. Usyur adalah tarif bea cukai yang dikenakan kepada barang impor dari luar negara Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW telah terjadi ekspor-impor barang perdagangan. Selanjutnya yaitu fa'i. Fa'i adalah harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan. Sedangkan harta yang diperoleh dari musuh Islam dalam peperangan disebut ghanimah. Harta fa'i dengan harta ghanimah ada kesamaan dari dua segi dan ada perbedaan dari dua segi pula. Segi persamaannya adalah: pertama, harta itu didapatkan dari kalangan orang non-muslim. Yang kedua yaitu penerimaan bagian 1/5 adalah sama. Adapun segi perbedaannya yaitu yang pertama, harta fa'i diberikan secara sukarela, sementara ghanimah dengan paksaan. Kedua, penggunaan
4/5 bagian dari harta fai, berbeda penggunaannya dengan 4/5 bagian dari ghanimah. Yang terakhir yaitu wakaf. Secara bahasa, wakaf berasal dari kata waqafa yang artinya al-habs atau menahan. Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah, ada 4 langkah yang dilakukan oleh Rasulullah, di antaranya peningkatan pendapatan nasional dan tingkat dari partisipasi kerja. Dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat muslim di Madinah, Rasulullah melakukan kebijakan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari kaum ansor ke muhajirin yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Yang kedua yaitu kebijakan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti kharaj, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi inflasi. Yang ketiga yaitu anggaran pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah secara cermat, efektif, dan efisien menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. Yang keempat yaitu kebijakan fiskal khusus. Rasulullah menerapkan beberapa kebijakan fiskal secara khusus untuk pengeluaran negara, yaitu menerima bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan, meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada mu'alaf, serta menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.